Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Claudia Maharani, NIM 22122026. Baik, di sini saya akan membahas tentang program yang ketiga. Langsung saja, yang pertama itu ada import Pandas ASPD. Di sini mengimport pustaka Pandas dengan alias PD untuk manipulasi data tabular atau data frame. Kemudian import NumPy as NP, mengimpor pustaka NumPy dengan alias NP untuk operasi matematis seperti pembuatan array atau perhitungan numerik. Kemudian ada from scalear model selection import train test split. Di sini mengimport fungsi train test split dari scikit-learn untuk membagi dataset menjadi training set dan test set. Kemudian ada from scalear ensemble import random forest regressor, mengimport model random forest regressor, algoritma pembelajaran mesin untuk regresi berbasis ensemble dari scikit-learn. Kemudian ada from scalear metric import mean absolute error dan mean squared error, mengimpor metrik evaluasi regresi, MAE-nya itu untuk menghitung rata-rata selisih absolut, kemudian MSE-nya untuk menghitung rata-rata kesalahan kuadrat. Kemudian ada import matplotlib pilot ASPLT, mengimpor pustaka matplotlib untuk membuat grafik visualisasi data. Kemudian membuat dataset simulasi, yaitu data. Membuat dataset penjualan historis atau simulasi dengan fitur. Yang pertama itu date, tanggal dalam setahun itu atau periodenya itu 365 hari. Kemudian salesnya penjualan harian acak antara 50 sampai dengan 200. Kemudian price-nya itu harga produk harian acak antara 20 sampai 100. Kemudian promotionnya itu indikator promosi, 0 tidak ada promosi, 1 ada promosi. Kemudian weather, kondisi cuaca harian seperti sunny, rainy, cloudy. Kemudian ada df sama dengan pd data frame atau data, mengonversi data simulasi ke dalam format data frame Pandas. Kemudian ada mengubah fitur cuaca ke format numerik. Di sini ada df weather sama dengan df weather map sunny 0, rainy 1, cloudy 2. Di sini mengonversi fitur weather dari bentuk kategorikal seperti sunny, rainy, cloudy menjadi nilai numerik untuk analisis regresi. Kemudian ada menambah fitur tambahan. Di sini df day of week sama dengan df date atau dt day of week. Di sini menambahkan fitur day of week yang mempresentasikan hari dalam minggu. Seperti 0 sama dengan Senin dan 6 itu Minggu. Kemudian ada df mon sama dengan df date dt mon. Di sini menambahkan fitur mon yang mempresentasikan bulan 1 sampai dengan bulan 12. Kemudian ada memisahkan fitur dan target. Di sini X sama dengan df price, promotion, Twitter, day of week dan mon. Di sini menyimpan fitur variabel independen untuk model dalam data frame X. Kemudian ada Y sama dengan df sales, menyimpan target variabel dependen yaitu penjualan sales dalam Y. Kemudian ada membagi data menjadi training set dan test set. Di sini ada X-train, X-test, Y-train, Y-test, train test split atau X, Y, test size sama dengan 0,2, random state-nya itu 42. Kemudian membagi dataset menjadi training set 80% dan test setnya itu 20% secara acak dengan set random state 42. Kemudian ada melatih model random forest. Model sama dengan random forest regressor, estimatornya 100, random state-nya itu 42. Membuat model random forest regressor dengan 100 pohon keputusan. Kemudian ada model fit, X-train, Y-train, melatih model pada training set. Kemudian ada memprediksi dan mengevaluasi model. Y-pred-nya itu sama dengan model predik, X-test, menggunakan model untuk memprediksi penjualan pada test set. Kemudian MAE-nya itu mean absolute error, Y-test, dan Y-pred, menghitung MAE-nya dan dari prediksi. Kemudian ada RMSE-nya, mean squared error-nya itu Y-test, Y-pred, menghitung mean squared error atau RMSE-nya dari prediksi.
Kemudian ada print. Di sini kita akan menampilkan nilai MAE-nya. Kemudian kita akan menampilkan nilai RMSE-nya. Kemudian visualisasi hasil prediksinya itu PLT figure fixed size 10 5, membuat grafik dengan ukuran 10 kali 5 inci. Kemudian ada PLT plot, y-test, values, label, aktual sales, membuat grafik garis untuk nilai aktual y-test. Kemudian ada PLT plot, y-pred, label, predict, sales, line style, membuat grafik garis untuk nilai prediksi y-pred dengan garis putus-putus. Kemudian ada PLT legend. Di sini menambahkan legend untuk membedakan antara data aktual dan prediksi. Kemudian ada PLT title, actual phase predict sales. Di sini menambahkan judul grafik. Kemudian ada PLT X label atau data poinnya, menambahkan label sumbu X. Kemudian ada PLT label sales, menambahkan label sumbu Y. Kemudian ada PLT show, di sini menampilkan grafiknya. Nah, kemudian masuk di menghitung ekonomi order quantity atau EOQ. Di sini D sama dengan NP main, y-pred-nya itu 365. Menghitung atau permintaan tahunan atau rata-rata prediksi penjualan harian dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun. Ini dikalikan dari NP min y-pred-nya itu dikali dengan 365. Kemudian S-nya itu 1000. Di sini menetapkan biaya pemesanan per order, misalnya Rp1.000. Kemudian ada H-nya sama dengan 50. Di sini menetapkan biaya penyimpanan per unit dan per tahun, misalnya Rp50. Kemudian EOQ-nya di sini NPSQRT 2 dikali D dikali S dan dibagi dengan H-nya. Maka di sini menghitung EOQ-nya menggunakan rumus klasik. Kemudian outputnya itu atau printnya itu EOQ unit per order, menampilkan nilai EOQ-nya. Kemudian ada menghitung total biaya inventory. Di sini ada ordering cost sama dengan D dibagi EOQ dikali S. Ini menghitung biaya pemesanan total berdasarkan EOQ-nya. Kemudian ada holding cost sama dengan EOQ dibagi 2 dan dikalikan dengan H. Di sini menghitung biaya penyimpanan total berdasarkan EOQ. Kemudian ada total cost. Di sini sama dengan ordering cost tambah holding cost. Nah, maka menghitung total biaya inventory, kemudian biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan. Kemudian output yang akan muncul itu seperti printnya total ordering cost, menampilkan total biaya pemesanan, kemudian total holding cost-nya menampilkan total biaya penyimpanannya, kemudian total inventory cost-nya. Baik, jika dirunkan maka hasilnya akan seperti ini. Mean absolute error-nya itu 39,79, root mean squared error-nya atau RMSE-nya itu 46,85. Kemudian grafiknya seperti ini, actual phase predicted sales-nya itu grafiknya seperti ini. Kemudian EOQ-nya seperti ini, total ordering cost, total holding cost, dan total inventory cost. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.